Assalamualaikum sob, selamat datang kembali di Satelit Parabola Depok. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan transvision berlangganan dengan transvision mitra yang jual putus. Karena sudah banyak yang bertanya tentang perbedaan dua hal tersebut. Mungkin yang bertanya ini karena mereka dulunya pengguna atau pelanggan transvision, ataupun mereka bingung memilih antara keduanya, ingin berlangganan atau ingin yang jual putus. Jadi di sini saya akan memberikan rekomendasinya. Jadi tujuannya agar sobat nanti lebih mudah dalam memilih antara pilihan tersebut. Yuk kita mulai videonya. Selamat datang di Satelit Parabola Depok. Quality matter for us. Oke, kita langsung mulai aja untuk perbedaan. Yang pertama adalah kalau sobat sebelumnya pernah berlangganan atau belum berlangganan, di sini adalah perbedaan yang paling mencolok. Yaitu kalau sobat pilih berlangganan, maka sobat harus terus berlangganan setiap bulannya agar bisa menikmati siaran transvision tersebut. Dan juga alat-alatnya pun harus sewa, jadi setiap bulan ada pembayaran alat untuk biaya sewanya. Kemudian untuk paket berlangganannya pun itu berbeda antara berlangganan dengan paket yang jual putus atau transvision mitra ini. Terus kalau transvision mitranya sendiri sekarang sebutannya adalah transvision Nusantara HD. Produk tersebut itu dapat dibeli secara jual putus. Ini juga sama-sama milik transvision, hanya beda market. Yang tadi kan versi berlangganan, kalau ini versi jual putusnya. Jadi transvision mitra HD itu sobat harus membeli seluruh alat-alatnya dari parabola, receiver, dan lain-lainnya. Jadi satu set. Dan kalau sobat juga nggak bisa masang, itu bisa menggunakan jasa teknisi. Jadi di Satelit Parabola Depok ini juga menyediakan jasa teknisi, pemasangan, dan servis. Juga menyediakan alat-alat jual parabolanya. Untuk sobat yang tinggal di luar kota jangan takut, karena saat ini teknisi SPD itu sudah ada di seluruh kota-kota besar dan ada di beberapa daerah juga. Oke, jadi untuk yang perbedaan pertama adalah sobat harus sewa alat-alatnya, dan yang kedua harus wajib berlangganan agar tetap bisa menonton siaran transvisionnya. Kalau yang jual putus, itu sobat nggak perlu bayar bulanan. Tetap ada bayar bulanannya, tapi kalau yang jual putus itu sobat mendapatkan waktu yang lebih panjang. Misalkan untuk transvision yang paket SD itu bisa mendapatkan 5 tahun gratis siaran lokalnya. Kalau transvision yang Reksana HD itu mendapatkan 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun baru berlangganan gitu. Terus kalau untuk yang Nusantara HD itu setelah 1 tahun baru berlangganan. Dan untuk berlangganannya pun murah karena tidak perlu membayar sewa dekodernya tersebut. Terus kalau untuk perbedaan nomor 1 ini, kalau ingin murah saat pasang awalnya itu lebih baik sobat berlangganan saja. Tapi kalau sobat ingin jual putus yang nggak mikirin bayar bulanan dalam jangka yang lama, itu sobat cocok banget pilih yang jual putus. Oke, sekarang kita lanjut perbedaan nomor 2. Pada perbedaan nomor 2 ini, sobat dipilihkan antara dua dilema. Yaitu kalau sobat berlangganan, itu secara otomatis jika ada trouble, mendapatkan pelayanan gratis atau servis gratis. Jadi ada teknisi datang misalkan betulin parabola atau receivernya itu secara gratis, karena sobat masih statusnya berlangganan. Ini mendapatkan pelayanan langsung dari teknisi transvisionnya. Tapi kalau sobat yang beli putus, itu artinya tidak ada hubungan dengan teknisi transvision, karena yang memasang adalah mitra. Jadi seperti SPD atau toko-toko parabola lain yang menjual perangkat tersebut, sehingga pelayanannya adalah dari toko tersebut. Dan di sini untuk toko atau agen atau mitra transvision tersebut itu tidak digaji dari transvisionnya, hanya kerjasama jual beli seperti ojek online, sehingga pendapatannya hanya dari jasa pemasangannya saja. Jadi tidak ada gaji bulanan dari transvision. Jadi sobat kalau misalkan beli putus terus mengalami kendala, itu silakan menghubungi teknisi yang masangnya untuk mendapatkan support after sales-nya. Jadi di sini sobat harus pintar-pintar memilih agen parabola atau teknisi yang bisa memberikan support after sales. Jangan sampai misalkan sobat beli di mana terus mengalami trouble tapi komplainnya ke Satelit Parabola Depok. Yuk kita lanjut perbedaan nomor 3. Pada perbedaan nomor 3 ini kita dipilihkan dalam keputusan yang memang agak sulit. Jadi untuk biaya bulanan berlangganan itu berbeda. Jadi berlangganan biayanya bisa lebih besar karena ditambah biaya administrasi, biaya pajak, terus biaya sewa alat dekodernya. Kalau untuk paket produk mitra itu sobat berlangganan bisa kapanpun, misalkan nunggu masa aktif receivernya habis baru memperpanjang produknya, ataupun bisa beli saat bonus-bonusnya sudah habis, kan mendapatkan bonus ya. Setelah bonusnya habis misalkan yang berlangganan, itu biaya berlangganannya lebih ringan sob, karena tidak ada biaya sewa administrasi dan sewa dekodernya. Sehingga dalam perbedaan nomor 3 ini untuk transvision mitra lebih unggul. Yuk kita lanjut perbedaan nomor 4. Di perbedaan nomor 4 ini untuk produk-produknya sebenarnya sama sob. Jadi untuk dua produknya sama, yang namanya Transvision Nusantara SD. Jadi di Transvision sendiri juga ada paket yang SD itu menggunakan receiver Skyward kalau nggak salah.
Termasuk untuk paket mitra itu Nusantara SD juga menggunakan receiver yang sama. Bedanya adalah untuk yang dari transmisinya sendiri itu receivernya baru, jadi masih grace. Tapi kalau untuk paket mitra ini adalah refubris, jadi tarikan dari pelanggan yang sudah tidak berlangganan, ditarik terus kemudian dijual kembali oleh distributor. Sebelum dijual kembali itu diperbaharui lagi, dibikin mulus lagi sob. Jadi receivernya sama tapi bedanya ya refubris gitu, bekas tarikan. Terus untuk transmission Rexana pun juga sama. Kalau transmission Rexana itu yang versi HD-nya. Itu juga merupakan produk refubris tarikan dari pelanggan lama atau yang sudah tidak berlangganan. Tapi untuk produk yang terbaru yang nomor 3 itu Transvision Nusantara HD, itu merupakan produk yang diproduksi langsung oleh distributor Tanaka. Sehingga receiver ini tidak ada di receiver yang berlangganan. Perbedaannya adalah kalau untuk receiver yang dari Transvisionnya, itu biasanya pengaturan settingan semuanya dikunci. Jadi sobat tidak bisa mendapatkan satelit lainnya. Kecuali untuk produk Transvision yang SD yang Skyward itu masih bisa menambahkan satelit lainnya dan bisa pakai disek. Tapi kalau untuk Rexana itu tidak bisa pakai disek. Jadi sobat tidak bisa oprek-oprek receivernya. Terus kalau untuk produksi yang ketiga yaitu Transvision Nusantara HD yang diproduksi Tanaka ini seperti receiver hybrid. Jadi sobat pun bisa mendapatkan satelit lain tanpa harus berlangganan. Misalkan untuk menggunakan parabola mini, Transvision itu kan ke satelit Measat arahnya. Di Measat itu juga ada Kavvision, dan di Kavvision ini ada siarannya FTA. Jadi di saat sobat masanya sudah habis misalkan, itu sobat masih bisa menikmati siaran yang ada di satelit lain, yaitu Kavvision tersebut. Yuk kita lanjut perbedaan nomor 5. Pada perbedaan nomor 5 ini kita membahas kualitas siaran yang didapat. Jadi kalau untuk kualitas siarannya itu sebenarnya sama karena menggunakan satelit yang sama. Tapi di sini tetap ada perbedaan, yaitu kualitas hardware. Kalau untuk receiver Nusantara SD hanya mendapatkan siaran kualitas standar definitionnya saja. Dan kalau untuk Rexana HD, baik yang dijual secara berlangganan atau dijual secara pakai mitra, itu keduanya sama persis sob. Kalau untuk Transvision Mitra Nusantara HD yang terbaru, karena receiver ini diproduksi oleh Tanaka sehingga hardware-nya berbeda sendiri dari paket yang berlangganan. Seperti yang saya bilang tadi, karena diproduksi Tanaka sehingga tidak ada di penjualan paket berlangganan. Sehingga receiver-nya bisa diotak-atik oleh penggunanya. Tapi di sini saya sarankan tetap jangan diotak-atik sob, karena kan produknya jual putus. Jadi kalau ada kendala itu sobat akan kesulitan dalam menangani permasalahannya. Karena produk tersebut itu kan belinya secara putus, jadi udah hak milik pengguna. Sehingga jika mengalami trouble, itu tidak bisa menghubungi teknisi Transvision. Saran dari saya untuk yang beli putus itu nikmati aja siaran TV-nya. Udah nggak usah dimacem-macemin deh ya. Karena kasihan teknisinya juga, karena harus terus-terusan mensupport. Sedangkan teknisi tersebut tidak mendapatkan gaji dari Transvision-nya. Hanya mendapatkan jasa pemasangan di awalnya saja. Yuk kita lanjut perbedaan nomor 6. Perbedaan di nomor ini kita membahas pelayanannya. Yang tadi saya sebutkan, jika sobat berlangganan itu akan mendapatkan pelayanan langsung dari Transvision-nya sehingga gratis. Karena Transvision-nya sendiri mempunyai teknisi lapangan, sehingga kalau ada trouble, teknisinya akan datang dan itu free karena teknisi tersebut mendapatkan gaji dari Transvision-nya. Sedangkan kalau untuk produk jual putus, itu akan ditangani oleh teknisi pemasangan sebelumnya. Tapi teknisi tersebut kan tidak mendapatkan gaji dari Transvision, sehingga sobat bisa memberikan jasa untuk perbaikan servisnya. Kita lanjut perbedaan nomor 7. Sekarang kita membahas tentang customer service-nya. Perlu diketahui untuk customer service-nya itu memang beda. Jadi tidak seperti yang berlangganan. Kalau berlangganan mendapatkan layanan servis langsung dari Transvision-nya. Kalau untuk customer service Transvision Mitra itu ditangani oleh pihak distributor Tanaka. Jadi kalau sobat yang beli putus pakai mitra itu tetap mendapatkan layanan customer service gratis. Jadi tinggal menghubungi nomor yang ada di layar. Jadi biasanya muncul kalau ada kendala silahkan menghubungi nomor WhatsApp tersebut. Yuk kita lanjut perbedaan nomor 8. Untuk garansinya sendiri ini jelas berbeda banget. Kalau berlangganan jika receivernya rusak itu akan diganti baru oleh Transvision-nya. Karena selama berlangganan sobat kan membayar biaya sewa decodernya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan itu sudah termasuk garansi dari sewa decodernya tersebut. Tapi kalau untuk paket mitra kalau rusak ini sobat mengurusnya adalah ke provider Tanaka. Bisa datang langsung ke service center Tanaka atau diwakili ke tokonya. Jadi produknya dikirim ke toko, kemudian akan dikirim ke Tanakanya. Biasanya kalau kerusakannya di luar garansi itu akan dikenakan biaya cas. Oke, saya rasa sudah cukup 8 perbedaan tersebut. Sekarang saatnya SPD akan memberikan rekomendasi buat sobat. Kalau misalkan sobat masih bingung, ini saran dari SPD. Yang pertama adalah sobat bisa menyesuaikan kebutuhan. Kalau misalkan sobat terasa berat bayar paket jual putus yang di awal itu sobat lebih baik pilih yang berlangganan. Kalau berlangganan tidak perlu membeli seluruh alat-alat parabolanya, jadi hanya sewa saja. Sehingga sobat bisa beli langsung dengan harga yang lebih terjangkau. Tapi kalau untuk sobat yang ingin jangka panjang, misalkan hanya ingin nonton lokalnya untuk jangka panjang secara gratis,
itu lebih cocok kepada pakai jual putus. Walaupun harganya di atas berlangganan untuk pertama kali pasangnya, tapi ini kan juga untuk waktu yang panjangnya, misalkan yang setahun, 3 tahun, atau yang 5 tahun. Itu sobat tinggal pilih sendiri. Dan untuk rekomendasi nomor 2-nya, sobat juga harus memilih-milih nih. Jadi nggak bisa asal sembarang beli aja di toko-toko parabola atau di agen-agen Transvision Mitra. Apalagi yang belinya secara online, karena tidak semua bisa mensupport after sales. Jadi setelah pembelian, belum tentu tokonya paham melayani kendala-kendala yang dialami. Oke, kita lanjut ke saran yang kedua. Kalau sobat beli paket putus, itu jangan hanya mencari murahnya saja. Jadi kalau misal sobat beli murah ternyata tidak mendapatkan support after sales dari penjualnya, itu nanti sama saja menyiksa. Jika ada trouble, sobat akan kebingungan mengatasi masalah tersebut. Jadi carilah penjual yang benar-benar rekomendasi banget. Untuk satelit parabola Depok sendiri, untuk service after salesnya itu bisa menghubungi teknisi yang pemasangannya. Jadi kalau misalnya sobat dipasang oleh teknisi dadang, jika ada kendala, sobat bisa langsung menghubungi teknisi dadang tersebut. Yuk kita lanjut untuk saran nomor 3. Untuk sobat yang beli perangkatnya saja, misalkan tanpa pemasangan, jadi hanya parabola, decoder, dan lainnya jadi satu set. Terus sobat melihat cara pemasangannya di YouTube Satelit Parabola Depok, itu tetap harus memilih penjual peralatan atau agen yang menjual peralatan transmisi mitra tersebut, di mana penjualnya juga memberikan layanan after sales. Misalkan setelah produk diterima, terus kemudian dalam 1 bulan receivernya mati, sehingga penjualnya dapat mengurus garansi untuk receivernya tersebut. Di sini juga jangan cari asal murah ya, tapi cari yang mempunyai layanan after sales. Terus saran yang keempat nih sob, adalah curhatan dari admin Satelit Parabola Depok. Jadi kalau sobat mempunyai Transvision Nusantara HD yang belinya di toko lain terus mengalami kendala, please jangan komplainnya ke Satelit Parabola Depok, karena kasihan adminnya itu kan tidak dibayar oleh toko lain tersebut. Sehingga mohon maaf kalau ada keluhan dari sobat yang beli di tempat lain terus komplainnya ke SPD, itu tidak ditanggapi. Termasuk yang aktivasi, rata-rata itu yang minta aktivasi sebenarnya sudah diaktifasi. Jadi kalau saat admin cek ternyata itu sudah diaktifasi, maka admin tidak akan menjawab lagi. Jadi sobat yang beli itu pastikan tanyakan lagi ke sellernya sudah diaktifasi apa belum. Kalau memang belum diaktifasi, itu bisa minta bantuan aktivasi ke Satelit Parabola Depok. Tapi kalau sudah diaktifasi minta ke Satelit Parabola Depok, kita juga bingung sob. Udah diaktifasi terus minta aktivasi lagi, bagaimana caranya? Dan rata-rata kendala yang dialami adalah mungkin penjualnya itu sudah mengaktifasi, tapi sobat memasang parabola di rumah ternyata siarannya belum muncul. Untuk masalah ini silahkan sobat yang beli di toko tersebut segera melaporkannya ke tempat sobat membeli produk tersebut ya. Oke, karena sudah terlalu panjang videonya, saya akhiri sampai di sini. Semoga sobat sudah bisa memilih ya untuk perbedaan antara berlangganan atau beli paket putus saja. Yang belum like silahkan di like jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe jika sobat belum berlangganan channel ini. Satelit Parabola Depok undur diri. Assalamualaikum, salam sobat SPD. Terima kasih yang telah menonton video kami. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel Satelit Parabola Depok tetap eksis di YouTube. Terima kasih.